Imut semua. Yusti, suara nggak kedengeran, Yusti. Ya Allah, lupa. Ulang lagi. Shalom. Selamat sore Bapak dan Ibu-Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul lagi, walaupun secara online, tapi kita bisa lihat wajah satu persatu Ibu-Ibu semua di layar ini, dan semuanya terlihat sangat cantik-cantik, berseri. Ya, kita bersyukur kita sudah masuk di bulan Agustus ini ya. Yang sakit Thomas Susi, puji Tuhan udah sehat. Tante Lucy juga udah sehat. Kita bisa hadir lagi di sore ini untuk memuji Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya saya mau share dulu tentang ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum ibadah mulai, saya mau kasih tahu ada satu info. Nanti setelah ibadah selesai, mohon kesediaan ibu-ibu hanya beberapa menit untuk kita ada apa namanya ya, ada kesan lah, ada sesuatu untuk abang kita yang hari ini bawa firman. Jadi mohon kesediaan ibu-ibu untuk sabar di ruang ibadah kita nanti setelah selesai ibadah ya, ibu-ibu yang terkasih. Mari ibu-ibu, Bapak dan Ibu, kita mau saat teduh, kita meneduhkan hati kita untuk beribadah pada sore hari ini. Mari kita bersatu. Terima kasih Tuhan, kami datang meneduhkan hati kami di hadirat-Mu. Kami datang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Kami boleh ada sampai di sore ini. Terima kasih Tuhan, kami akan beribadah pada sore ini secara online Tuhan. Mari Bapak tolong kami, Engkau kuduskan, berkati setiap perangkat, baik jaringan internet, laptop, handphone yang kami gunakan, di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati dan kuduskan, supaya semua itu boleh menjadi sarana yang mau kami pakai untuk beribadah pada sore ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian pertama, kita mau katakan bahwa syukur padamu ya Allah, atas kasih setiamu di dalam kehidupanku. Kita angkat pujian ini. Naikkan syukur kepada Tuhan, Ibu. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar
Mari Bapak dan Ibu kita kembali mendudukkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, syukur kepadamu ya Allah atas kasih setia kebaikan Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas perlindungan Tuhan. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menghirup udara oksigen yang bebas setiap hari, dan kami bersyukur Bapak. Terima kasih Bapak, saat ini kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami, dan kami hadir pada sore ini Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman. Kami rindu untuk bersekutu Tuhan. Karena itu Bapak, tolong kami Tuhan, biarlah ibadah yang kami lakukan pada sore ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu, Bapak Penatua Robert Huta Galung yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai dan urapi dia supaya apa yang dia sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami ibu-ibu yang hadir pada sore ini. Terima kasih Bapak, segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian ini. Lagu ini mungkin agak baru di telinga Bapak dan Ibu. Lagu ini sengaja saya pilih karena besok hari Minggu kan ada pentabisan majelis yang baru. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang akan melayani, bagi kami, bagi kita semua juga yang akan bersama-sama mengiring melayani pekerjaan Tuhan dalam jemaat GKI Bintara Jaya. Kita angkat pujian ini.
karya, upahku dapatkan di surga. Mari Bapak dan Ibu, Ibu-ibu sekalian yang akan mau menyaksikan kebaikan Tuhan, pada sore hari ini ruang kesaksian dibuka. Bagi mau silakan dibuka suaranya dan silakan memberikan kesaksian. Mungkin Oma Susi duluan. Oma udah sehat, puji Tuhan. Begitu. Ya, boleh. Boleh, Kak. Saya mau menyaksikan sore ini bahwa memang hanya karena kemurahan Tuhan saja kami sekeluarga Abed sudah berakhir juga isomannya. Jadi semua kena. Tuh, ya mulai dari saya. Jadi saya pikir awalnya saya sudah merasa kenapa ini menggigil, sentuh air keran aja itu langsung bergetar itu badan, menggigil. Tapi saya tidak pernah demam tinggi, cuma hangat-hangat aja gitu. Tapi yang itu menggigil sekali. Nah, terus saya sudah bangun gini, pasti ini dia ini. Jadi saya berdoa, malam itu saya bangun, tengah malam saya menggigil, bergemetar itu, saya lihat ya Abed ada tidur. Saya duduk nih, saya bilang, Tuhan, kalau memang saya harus kembali kepadamu dengan jalan ini, dengan ini sakit, penyakit ini, saya bilang, terserah kehendakmu. Saya yakin dan percaya kau menyertai dan memelihara keluargaku, saya bilang gitu. Sampai waktu saya bilang sama Ibu Pendeta, saya mau menangis kan besoknya kan, saya kasih tahu. Saya bilang, Bu, saya sudah berdoa begitu dengan Tuhan, kalau memang ini jalan untuk saya kembali ke Tuhan, biarlah. Karena semua kan yang kita dengar itu sakit itu pada gon semua. Jadi begitu saya begitu Bu Pendeta bilang, iya kan, tapi kita bisa memohon, meminta Oma, dia bilang gitu. Iya sih, tempat saya sudah pasrah deh. Kalau memang itu, saya tidak mau macam-macam terlalu panik apa gitu. Dan makanya saya yakin bahwa itu memang penyertaan Tuhan yang masih mau saya hidup di dunia ini, masih mau berada di tengah keluarga. Nah, dari runutan penyakit ini, saya di situ merenung, oh pantas ini penyakit ini, kalau bagi saya pribadi mendapat satu pengetahuan baru bahwa virus ini menyebabkan kita sama sekali tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, karena apa? Karena dia memblokir kita punya jalan nutrisi gitu. Apa yang air pun kita minum tuh kayak minum duri-duri yang jalan di dalam leher, di dalam mulut kayaknya tidak mau sentuh makanan, tidak mau sentuh air. Nah, kalau orang ikuti begitu, itulah yang bikin drop mereka. Karena dia punya daya tahan menurun, terus tidak mau makan, tidak mau minum apa yang didapat dari tubuhnya itu. Nah, jadi memang jadi saya kasihan tiap pagi habis aduk-aduk bubur itu di panci langsung berteriak, makan. Orang tidak ada yang dengar. Aku pakai WA juga masing-masing, ada kita punya WA keluarga saya, panjang-panjang itu makan segitu. Makan di bubur biar cuma 2-3 sendok, yang penting turun makan. Nah, ini minum air hangat, minum susu apa semua siapin di situ. Minum, yang mau minum kopi ya minum, tapi yang penting minum. Jadi ini mulut sudah mulai kering, saya punya mulut. Terus ini bibir ini pecah-pecah. Aduh, gimana caranya ini? Kebetulan ada madu di rumah. Jadi itu madu saya ambil sendok kecil, saya taruh di bibir, saya kasih biar rendam dulu sebentar, baru habis itu baru telan. Tiap saya punya waiter, tiap 10 menit saya minum 1 teguk. Nah, puji Tuhan itu menolong, jadi tidak sampai hancur tuh saya punya. Ada sariawan tapi tidak sampai besar-besar, enggak sampai ada rasa-rasa sakit gitu aja. Nanti saya bilang, memang mesti makan ini. Nah, jadi sampai terakhir itu Lucky sama Cici, mereka yang berdua yang belakangan sebelum Abed, dia makan, minum apa saja kamu minum, saya bilang gitu. Cuman Cici bilang, jangan terlalu yang manis-manis kamu ya, saya bilang gitu. Minum air putih.
Nah, kalau memang mau nutrisari kasih lebih banyak airnya daripada itu nutrisarinya, saya bilang gitu. Kan nutrisari juga mengandung vitamin C. Ya, minum aja itu, saya bilang. Pokoknya yang penting basah terus itu tenggorokan, saya bilang. Sampai ke usus. Nah, terus sudah begitu, kita paksa makan lagi, perut yang melilit. Baru 2-3 sendok masuk. Aduh, kenapa? Aduh, kalau sudah kayak, aduh, melilit tapi tidak sampai diare, tidak. Cuma melilit sakit sekali. Jadi kayak dia tolak itu makanan. Begitu dia sama, oh ini memang nih barang ini bikin begitu orang sampai kalau orang ikuti tidak mau makan, tidak mau minum, nah itulah drop di situ. Apalagi kalau dia mau minum obat, makan minum saja nggak mau, apalagi dia mau obat. Jadi saya puji Tuhan waktu pertama positif itu langsung ke primer dokter, namanya dokter Christian juga, jadi ahli penyakit dalam. Langsung dia kasih itu Avigan, Avigan itu yang pertama minum 2 kali 8 tablet. Saya bilang gini, hah 8 tablet dok? Iya harus itu. Nanti besoknya hari kedua sampai hari kelima baru 2 kali 3 tablet. Oh iya dok. Untung tabletnya kecil-kecil, kecil-kecil jadi dan itulah. Saya bilang oh ini pengetahuan baru lagi dengan ini penyakit baru. Jadi itulah pengalaman saya, puji Tuhan. Sekarang saya sudah segar, sudah kembali. Cuma ya itu dampaknya. Kadang-kadang masih terasa kok kayak enggak enak ya begitu. Terus enggak sampai sesak tapi kayak rasa saya tarik-tarik nafas banyak. Kayak masih rasa anu tapi Tuhan buang semua, Tuhan Tuhan tahirkan begitu. Saya yakin dan percaya Tuhan sayang kami semua di sini. Tuhan sayang keluarga GKO Bintaro Jaya, walaupun kena karena memang tidak bisa kita hindari. Di sini saya juga lihat bahwa wah kita sudah tinggal di rumah, tidak kemana-mana, sampai ada mungkin orang bilang ih parno sekali kamu ya, tapi saya bilang tidak, dibilang jangan pergi janganlah kita, tapi kena juga. Jadi berarti memang dia ada di mana-mana. Jadi tidak bisa, ya, cuman kita jaga kita punya diri, artinya batasi, kemudian makannya yang benar yang seperti saya bilang tadi. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mungkin tiba-tiba rasa demam apa begitu kayak tadi madam bilang gitu, makan saya makan, jangan diikuti. Karena kalau diikuti itu kita cuma mau berbungkus saja berselimut di tempat tidur. Nah, sudah itulah jalan terus dia itu. itu kesaksian dari saya, puji Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Makasih kesempatannya Ibu Yusti dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Tan untuk kesaksiannya yang memberkati kita pada sore ini. Puji Amin. Tuhan. Semua suatu keluarga udah sehat ya Tan ya. Udah, puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan udah bisa lewati itu semua karena anugerah yang Tuhan kasih untuk tante dan keluarga. Dan kita bersyukur bisa ketemu lagi di ibadah pada sore hari ini. Ya. Ada lagi ibu-ibu yang mau kasih kesaksian pada sore hari ini, silakan. Yang setelah saya sehat lagi tuh, tante sehat lagi. Tante enggak? Tante Lucy enggak? Aku udah kan minggu lalu, Yusti. Udah nggak ada lagi yang mau diceritakan? Ya, aku bersyukur hari ini aku sudah semakin membaik ya. Aku percaya ini karena doa-doa dari ibu-ibu semua yang aku kasihi, bapak-bapak juga, Pak Robert. Ditambah tadi malam juga aku diundang sama bapak-bapak Pelpri ya untuk ikut bersama dalam ibadah Pelpri. Ternyata Pak Agus itu luar biasa banget, aku sampai nangis lagi gitu ya, waduh ngeliatin gitu. Ya aku sudah share ke PW juga ya, itu Pak Agus yang bikin dulu sih ada foto sekiranya beberapa, aduh saya cepet-cepet aja cari, aduh yang mana ya gitu. Kebetulan foto-foto waktu ada di Belanda beberapa itu Rani yang kirim, kakaknya yang kirim ke aku udah nggak tahu ada di mana, semua ada di Facebook kali atau ada di mana, udah kehapus-hapus gitu. Nah, untung pas kakaknya kirim, ini loh yang kita Hello Family, katanya gitu. Terus ada yang dia kakak beradik gitu. Terus ada dia bertiga aja, Rani sama Irma gitu. Jadi, aduh aku juga langsung forward begitu Pak Agus kirim ke aku langsung forward juga. Aduh Lucy, mau foto ya? Kata iya, saya bilang,
ini dari komisinya Surya loh yang buat gitu, namanya Pak Agus dan teman-teman, saya bilang gitu. Karena Surya kan dia sebagai pelayan juga di komisi Pelpri, saya bilang ke kakaknya, oh gitu ya, iya. Jadi mereka tuh sangat bersimpati banget sama Surya, saya bilang. Jadi malam ini adalah malam kebaktian Pelpri, kebaktian bapak-bapak, di mana Surya tuh biasanya juga harus hadir di situ. Nah kebetulan karena Surya udah nggak ada, jadi saya diundang sama Pak Agus. Dulu sih kalau bisa ada keluarga yang hadir. Oh siapa Agus, saya mau hadir gitu. Ya nanti saya mau bikin seperti mengenang Pak Surya, katanya tribut tuh Pak Surya Satir. Aduh saya malam itu langsung, waktu saya kirim juga foto-foto, saya bilang gini, aduh ya ampun Pak Agus, nanti dipilih aja deh, sekiranya hanya cuma beberapa juga nggak apa-apa kok gitu. Jadi biar Pak Agus yang atur gitu. Oh ya baiklah Bu Lucy, terima kasih banyak gitu. Mohon maaf saya juga nggak kirim, cari-cari sih, nyari-nyari yang ada sama-sama kita gitu ya. Sebenarnya itu saya mencari yang ada, karena dadakan juga, jadi saya cari, aduh yang mana lagi ya, maksudnya yang kebetulan juga aku minta Bu Flora kirim dong yang lansia-lansia waktu kita ke Bogor gitu ya. Oh iya nanti aku kirim, jadi di situ dia kirim yang kita rame-rame gitu. Terus ada yang sama Opung ulang tahun, sama Bang Robert sama Lenda gitu. Aduh ini juga bagus, aku bilang gitu, aku masukin gitu ya, kenangan sama ada si Abang gitu. Terus kebetulan juga ada Taufik dikirim sama Angki, Ki ada nggak ya, dikirim lagi pakai baju apa tuh blangkon gitu ada. Jadi aduh aku cuma sampai terharu banget, aku bilang Sur coba deh kamu lihat deh. Pasti kamu lihat dari surga, aku bilang gitu ya. Apa mereka tuh sangat menyayangi kamu, saya bilang teman-teman kamu Pelpri itu sangat mencintai kamu gitu, sehingga mereka bersimpati sekali sama kamu untuk membuat satu frame kamu itu lucu bersama keluarga dan juga bersama keluarga gitu. Terus oh iya Lucy katanya gitu, Irma, Rani gitu, mereka langsung lihat gitu. Bagus banget ya, aduh teman-temannya kreatif semua gitu. Saya bilang iya dong, karena mereka simpati sekali sama Surya gitu. Surya tuh, berarti Surya banyak teman ya. Saya bilang, oh iya banyak banget teman gitu. Saya juga banyak teman. Saya bilang, makanya, tapi kamu baik-baik aja Lus. Iya aku baik-baik aja kok sampai sekarang gitu. Bergantian ada adikku Angki, kan tahu ya, Ivon, Robert tahu Angki. Terus ada adikku satu lagi Joyce gitu. Jadi nanti aku yang nginep, nanti kalau mereka nggak bisa biar Yana yang temenin aku gitu. Nanti Yana siang pulang ke tempatnya temenin suaminya karena dia juga harus work from home gitu, ya udah datang lagi satu adekku gitu bergantian. Aku bilang aku sih nggak takut sendiri, cuman aku belum berani gitu, takut kalau malam-malam ada hujan atau tiba-tiba mati lampu, aduh mateng deh gue ini gimana gitu. Cuma Tuhan waktu itu malam, aduh Tuhan jangan hujan, aduh ya ampun saya sampai dia keluar, aku bilang aduh saya mesti pindahin mobil ini kalau hujannya deras banget. Cuma Tuhan boleh ala hujan, tapi jangan sampai banyak banget deh, kalau boleh siang-siang aja kalau hujan, jangan sampai malam gitu. Tapi ya tiba-tiba berhenti hujannya, aduh baru aku bisa tidur nyenyak, karena waktu itu udah jam 12 malam itu hujan deras. Hari apa itu, hari Senin atau hari apa, pas pertama menginap di sini hari Senin itu, Senin pertama nginep habis DSS, aku juga ikut DSS. Terus aduh kok hujan ya, udah mendung begini, saya juga agak-agak takut gitu. Saya bilang sama adikku, aduh saya mesti dengar aku sama Yana gitu, Yan dengar nih kalau hujannya deras, dia mau mesti pindahin mobil dulu nih, karena kan takut sama mobil gitu, udah trauma kan dulu gitu, tenggelam itu mobil di dalam air. Ya sudah akhirnya saya puji Tuhan ya sama teman-teman semua, Bu Yusti, Pak Nu, selalu saya mengingat kembali ya kenangan-kenangan gitu bersama dengan teman-teman semua. Saya ngebayang lagi Pak Surya, aduh kayaknya masih di sini gitu ya. Terus saya juga, aduh apa aku yang salah, kenapa Pak ke rumah sakit, sampai mengulang kembali lagi pikiranku. Terus aku kembali lagi kan Bu Iren bilang, emang ini sudah waktunya Bu Lucy, udah ketetapan Tuhan gitu. Hari Senin ini, hari Minggu ini, tanggal sekian, jam sekian, Tuhan bilang Surya, ayo kembali, rumahmu sudah selesai di sini. Jadi saya ingat lagi itu. Jadi saya, cuma kadang-kadang tuh suka pikirannya, aduh, kok dia minta-minta pulang juga waktu rumah sakit. Tapi bagaimana kalau pulang, saya kan nggak bisa ngurusin di rumah gitu kan. Kalau kamu lagi COVID begini, apa saya juga nggak bakalan terkapar sama Yana sama Dani gitu kan. Kalau kita ganti-gantian juga walaupun jaga. Nggak bisa lah Sur, kamu di rumah sakit aja dulu. Pokoknya kamu berdoa terus pada Tuhan Yesus. Pasti kamu sudah sembuh kok gitu. Nanti pas satu waktu pulang kita bersama-sama gitu nanti di rumah. Aduh pulang lagi, aku nggak mau
di sini, dia begitu-begitu. Jadi waktu hari Senin itu, begitu dia udah masuk ke kamar, hari Senin kita video call dengan dia. Nah, begitu video call, mungkin aku juga sudah cerita kali ya, video call dengan dia, dia minta pulang, diurus pulang deh, gue jemput aku, gue nggak mau di sini, katanya gitu, masih dia ngomong. Terus Yana bilang, papa jangan pulang dulu, biar di rumah sakit dulu, papa punya saturasi tuh udah 91, sebentar lagi sampai ke 100 tuh udah sembuh gitu, nanti udah pulang gitu. Enggak, pulang nggak betah, kata gitu. Karena dia dikasih oksigen, cabut lagi, dikasih oksigen, cabut lagi, begitu. Jadi saturasinya tuh turun terus sampai drop bisa 70-an gitu. Aduh, kita cuma berdoa ya Tuhan, jangan sampai gitu dia cabut-cabut gitu. Saya telepon lagi kakaknya, coba dia teleponin ke Surya gitu, dia masih bisa kok video call gitu, bilang jangan dicabut Sur gitu, jangan dicabut, biar kamu tuh bisa napasnya tuh, karena kan dia udah ke paru-paru kan, ada radang paru-parunya itu, karena ya, tahu sendiri kan Bang itu ngebul terus. Terus Irma udah WA, wah nggak diangkat, malam juga tiba-tiba sore-sore dia WA, Yana jemput papa nggak betah gitu. Aduh, aku bilang ya, mama, papa nih minta dijemput, gimana? Ya nggak bisa lah kita jemput dia. Kita mengurus dia di mana di rumah. So nanti pakai oksigen kamu susah kalau di rumah cuma saya satu tahan 3 jam, ya satu tahan 5 jam. Nggak apa-apa nanti pinjam lagi gitu. Aduh, kopok banget gitu ya. Maksudnya biar aja dulu kamu di rumah sakit. Ada dokter yang ngerawat, ada perawat. Jadi kan tenang kamu di sini. Pasti kan ibu-ibu juga nggak mau dong kalau mau bapak harus dibawa pulang, mana COVID, kecuali kalau sakit lain. Sudah akhirnya begitu malam saya kirim lagu atau cuma basa-basi gitu kalau dia mau jawab, Hai Sur, apa kabar? Sudah sehat dong? Saya bilang gitu. Udah terima jusnya, enak kan? Tiap pagi kita kirim pagi, dia minta kan jus. Jambu sama mangga. Nanti sore apel sama pokoknya dua gelas setiap hari. Setiap hari 4 gelas, 2 pagi, 2 sore. Nggak dijawab gitu. Enak kan Sur jusnya? Nggak dijawab, mama cuma kecontreng. Coba ya kamu yang jawab, yang tanya, kecontreng juga. Coba kamu yang telepon papa, oh nggak diangkat katanya. Coba malam-malam kita telepon, oh dia udah nggak angkat. Besok lagi dia nggak angkat. Apa marah? Terus aku telepon Irma kakaknya, kok sudah nggak angkat sih teleponnya, tega banget bilang gitu. Terus kata Irma, terus kalau dia makin lama gitu, kalau itu kadang-kadang suka lemah karena Irma itu kan pernah kena COVID juga di Belanda. Jadi dia bilang gini, itu lemah loh, kadang kita nggak pegang HP aja nggak kuat, katanya gitu. Harus ada suster yang kasih begini. Oh gitu ya, masa sih ya, si papa tuh tambah lemah, bilang begitu. Tapi kita nggak putus-putus, terus berdoa minta Tuhan pasti sudah pulihkan dia. Terakhir di hari Jumat kita minta video call gitu kan, kata si Dani suaminya Yana, minta ke dokter, bisa nggak dok kalau pas lagi ada di ruang ICU, bisa nggak minta video call untuk Pak Surya karena kita mau berdoa gitu. Oh iya boleh. Yana sampai minta boleh nggak mamaku ke kamar sebentar aja gitu, kalau pakai baju APD untuk ketemu papa. Udah ngomong sama dokter bilang nggak boleh gitu karena di situ tuh COVID semua dan di satu kamar juga. Mama nggak bisa, ya udah deh kita video call aja gitu. Jadi video call gitu. Sur, aku sama Yana sama Dani di sini loh, kita nggak di mana-mana, kita cuma di bawah di rumah sakit, aku bilang gitu. Tapi dia nggak menjawab, dia cuma lagi tidur begini, mungkin karena ada alat gitu ya, kasih ventilator di mulut untuk napasnya kan begini. Sur, aku sama Yana sama Dani ada di sini gitu, maksudnya kasih reaksi gitu ya sedikit. Tapi dia nggak ada reaksi sama sekali di hari Jumat malam itu. Terus aku bilang gini, oke deh, aku mau berdoa ya untuk kamu, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya berdoa sama Yana gitu, minta Tuhan Yesus menyertai gitu. Saya bilang, Sur kamu pandang Tuhan Yesus, kamu lihat gitu dia, kamu pegang jubahnya, kamu bilang kamu sudah sembuh. Saya bilang gitu, saya berdoa, saya bilang kamu sudah dipulihkan, kamu sudah sembuh gitu. Sebentar lagi kamu sudah pulang, sebentar lagi kamu pulang bertemu dengan kita bersama-sama. Saya bilang gitu, kamu kuat ya, kamu kuat. Aku yakin, aku Yana dan Dani, kita yakin semua saudara-saudara, semua teman-teman mendukung kamu dalam doa. Teman-teman tidak ada terkecuali saudara-saudara. Saya bilang begitu juga di telepon gitu. Semua mendukung kamu, semua berdoa untuk kamu. Sampai saya telepon Bu Iren, ini mujizat loh, sampai Surya saturasinya sampai naik sampai 100. Bayangin aja dari 91 ke 100. Wah puji Tuhan ya Bu Lucy gitu. Sampai akhirnya besok ke hari Minggu, akhirnya udah tutup telepon besok sampai ke hari Minggu, terus malam minggu dapat kabar kalau Pak Surya trombositnya turun. Waduh, terpaksa harus keluarnya cari darah tuh Surya kan A+ gitu. Ya udah mama kita harus cari darah untuk papa. Ya udah
karena rumah sakit udah telepon ke Palang Merah, darahnya kosong katanya gitu. Jadi keluarga harus cari. Yana langsung kirim ke media sosial gitu untuk saya membutuhkan darah A+ untuk papa saya. Puji Tuhan ada 7 yang bersambut ya. Salah satu temennya. Paling pertama temennya bersambut, saya siap Mbak Yana untuk donasi darah saya karena saya A+. Tiba-tiba masuk juga 6 orang. Oh puji Tuhan. Jadi malam itu jam 12 malam, Vika bilang biar aku anterin deh kalian ke itu. Vika ada Pak Buri. Aku anterin ke rumah sakit, ngambil surat pengantar untuk ke Palang Merah bahwa kira-kira berapa kantong darah ya yang diperlukan karena saya udah punya donasi ada 7. Besok pagi saya jemput mereka untuk didonasi darahnya. Terus sama Palang Merah, oh ya tuh coba tunggu sebentar ya. Nanti sebentar jam 3 saya cek dulu. Ada katanya beberapa kantong darah akan masuk katanya gitu. Tunggu aja. Jangan telepon, mama kita harus tunggu karena mungkin ada kantong darah. Oh berdoa ya, saya bilang berdoa ya. Puji Tuhan itu darah Yesus tuh ya akan dibantu gitu kan. Tuhan Yesus sudah siapkan darah untuk bantu papa begini. Udah papa darahnya udah bersih semua, sudah dicucikan semua. Sudah diganti darah baru, darah Yesus yang sudah tercurah dari kayu salib. Aku bilang begitu. Terus akhirnya pas itu Yana pulang tunggu sampai jam 3 bener yang datang tuh 5 kantong A+. Memang persis Pak Surya di surat itu ditulis membutuhkan darah 5 kantong A+. Oh udah ini pas deh datang jam 3 ini darah A+. Jadi mereka nunggu di Palang Merah sampai jam 3 pagi. Datanglah itu darah itu mereka tanda tangan karena besok pagi harus diantar ke rumah sakit untuk tambah trombositnya, tambah darahnya. Udah akhirnya mereka pulang. Mama udah dapat, kita berdoa lagi ya, udah pun tengah malam aku gitu pokoknya selalu berdoa dengan pengharapan banget. Aku tuh udah sembuh deh gitu. Entar lagi udah mau pulang aku pikir gitu. Akhirnya hari Minggu sore gitu dapat kabar lagi jam 5 drop. Dia bilang, oh sudah ditambah trombositnya tapi dicuci dulu darahnya karena kan mesti ditoksin dulu, harus bersih dulu untuk bisa bersama dengan darah baru. Akhirnya malam itu dapat kabar drop katanya, Bapak tuh lagi drop gitu, saturasinya turun ke 79. Waduh, kita kaget gitu kan di hari Minggu malam. Terus Yana sama Dani, kita di kamar mama dulu deh, kita tunggu di sini, kita berdoa, kita nyanyi, iya deh gitu. Dengan harapan tuh Papa tuh udah sembuh kok, pasti sembuh deh, mama yakin kok. Banyak sekali orang yang berdoa, yang mendukung Papa dalam doa, saya yakin. Telepon lagi Bu Iren, Bu Haning lagi telepon. Udah akhirnya udah yakin aja Bu Lucy yakin, udah ya aku yakin kuatin. Gitu begitu jam 8 dapat kabar oh udah bagus membaik, naik lagi sudah ke 85, saturasinya udah 85. Puji Tuhan Yesus, Tuhan baik banget, aku sudah begitu kan, baik banget. Naik ke 85, udah saturasinya 85. Ya sudah Yan pulang aja ke kamar kamu, tidur, mama juga mau tidur kan udah gitu. Tuhan beri aku tidur yang enak, gitu, yang tenang gitu sampai besok pagi bangun karena hari Senin nanti ini kan hari Minggu, hari Senin aku mau pulang ke rumah deh, mau beres-beres dulu. Aku pikir mau sapu-sapu lagi dulu, mau semprot-semprot dulu karena kan aku nggak pulang-pulang gitu. Mau panggil tukang udah datang gitu mau bantuin aku beres-beresin. Sudah. Pas malam itu kakaknya Surya telepon Rani. Terus gimana dan Surya? Udah begini. Nah, kita kan juga kabar-kabari terus ke mereka karena bikin grup. Udah saya cerita gini, ini lagi drop ya katanya gitu. Barusan Yana, iya. Tapi udah naik lagi kok saturasinya sambil aku ngobrol-ngobrol nggak berasa udah jam 11 lebih gitu. Tiba-tiba kata Rani, udah ya Lus, nanti kabar lagi ya gitu. Iya, aku cepet-cepet tutup. Tiba-tiba Yana telepon, ketok-ketok pintu kamar sama Dani. Ketok-ketok gitu, kenapa ya? Masuk aja. Aku, oh ya aku udah kunci ya. Terus aku buka pintunya. Ya, begitu aku buka, si Dani bilang, Mama, jangan kaget ya, katanya gitu. Kenapa? Saya udah nggak tanya kenapa lagi, jangan kaget ya, Papa tuh udah nggak ada gitu. Saya dipanggil pulang ke rumah Papa. Ya ampun, saya bilang ya ampun ya Ana, gitu udah nggak punya Papa lagi gitu ya. Kok Sur, kamu kali kita pikir harapan tuh kamu tuh sembuh gitu, kamu tuh udah sehat, kamu udah mau pulang, tapi kok ternyata kamu pulang ke rumah Bapak gitu ya bersama Tuhan Yesus. Ya udah terus kita berdoa bertiga, terus kita siap-siap pergi ke rumah sakit. Terus sampai di sana jam 12 udah dimandiin gitu. Oh Papa udah dimandiin, cuma nggak boleh dilihat di kamar mayat. Wah kenapa nggak boleh dilihat? Nggak boleh, peraturannya begitu. Boleh dong sebentar aja, cuma mau lihat aja sebentar. Bagaimana sih kondisinya gitu? Nggak boleh Bu, gitu. Aduh ya Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya foto aja deh. Akhirnya difoto aja. Dari foto itu dikirim ke kita di WhatsApp. Terus aku lihat, ya ampun, Tuhan Yesus kau bilang begitu. Kita masih cuma lihat kamu di foto sih, aku bilang begitu. Nggak bisa lihat
jasad kamu beneran gitu, melihat kamu di foto, tapi udah aku percaya kamu udah sama Tuhan Yesus, mau udah jangan usah nangis-nangis karena rumah sakitnya tuh sepi banget gitu. Sepi, hening banget, bayangin aja jam 12, jam 1 gitu kan. Nanti kita di luar, terus kata Dani, mama kita pulang aja, Mbak Yana, kita tidur dulu istirahat. Nanti jam-jam 7, atau 8 kita datang lagi ke sini, kita jemput papa. Terus suaminya Yana langsung telepon Tabita gitu, untuk minta ambulans sama peti, sama ini, langsung bawa ke rumah sakit gitu kan. Akhirnya dia telepon, terus waktu malam jam 12 saya langsung kabarin ke RT rumah saya kan. RT bawa Pak Surya tuh ternyata meninggal, saya bilang gitu ke Pak RT sama Pak RW gitu. Oh gitu ya Bu Lucy, gimana. Udah dapat tempat penguburan belum? Saya bilang belum, juga lagi dicari, mau ditanya ke Tanah Kusir bisa atau enggak. Oh iya kalau umpamanya nggak dapat apa penguburan, nanti kami bisa usahakan di Jombang katanya gitu. Kan dekat rumah kira-kira 5 kilo. Di situ ada penguburan Covid Jombang. Oh gitu, saya bilang ke Dani, ke anak mantuku. Oh ya bisa ya di situ. Soalnya dibilang lagi rorotan katanya sana. Di mana lagi tuh rorotan? Saya bilang itu Jakarta Utara. Aduh mama nanti nggak bisa lihat tuh di sana kuburannya besar banget. Aduh ya Tuhan Yesus, saya bilang gitu, mama mesti di sana ya gitu, jauh begitu. Akhirnya dapat kabar sampai pagi bisa di sini sama RT saya, bisa di Jombang sini. Kata aduh puji Tuhan lah dekat rumah. Saya pagi-pagi itu udah telepon Bu Iren lagi, bilang ya oke saya siap untuk tata ibadah untuk apa Bu Lucy, semua saya yang siap untuk di pemakaman gitu. Mbak Ivon ya aku juga datang ya Luz, katanya gitu, puji Tuhan. Adalah sebagian teman-teman datang karena juga kan pakai protokol gitu di situ. Jadi jam 8 kita udah di rumah sakit pagi-pagi, terus dengan ambulans gitu datang, dia Pak kita ke Jombang. Oh ya tahu saya, ternyata dia sering bawa penumpang ke sana untuk dikubur di Jombang. Akhirnya sampailah di situ, berakhirnya di tanggal, akhirnya ditetapkan di tanggal 1 Agustus tahun 2021 pukul 11.07 malam, Surya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kemarin kita udah terkubur, besok lagi gitu, terus aku cuma bilang ya ampun Sur, kamu kok ada di sini ya gitu. Aku nggak sangka gitu secepat ini. Saya pikir tuh dalam 1 minggu kamu di rumah sakit kamu tuh udah pulang gitu, tapi kok kamu ada di sini. Saya ngebayangin dia tuh masih seperti masih ada, tapi saya ngebayang lagi, saya bilang gini, berarti kamu ketika kamu ada sama Tuhan Yesus, kamu bilang begini ya pasti ya, aduh enak sekali tempatnya di sini ya, Firdaus ini tuh indah sekali ternyata. Kamu nggak tahu sih kalau di sini, aduh pokoknya luar biasa. Aku bisa puji Tuhan, bisa menyanyi, bisa apa, walaupun nggak bisa menyanyi, tapi dalam bayangan aku gitu dia melakukan banyak hal di sana dengan sukacita gitu. Jadi puji Tuhan Yusti, begitu aja lagi kesaksianku. Aku terima kasih banyak ibu-ibu PW, doanya, supportnya, perhatiannya. Aduh aku nggak bisa ngebayang, aku nggak bisa balas satu persatu, tapi aku percaya Tuhan Yesus yang sumber segala berkat menyertai dan memberkati Bapak, Ibu semua hari lepas hari sampai hari ini. Saya percaya sehat semua. Terima kasih Yusti, terima kasih ibu-ibu PW yang terus mendukung dalam doa, bapak-bapak Pelpri juga suami-suaminya, lansia juga tidak ada yang terkecuali, semua pasti mendukung. Saya di PCR waktu itu positif, saya disuruh isoman, tapi saya untung aja cuma CT aku 33. Ya udah, tapi mama harus sendiri isoman dulu gini. Udah 2 minggu tuh saya PCR lagi, oh sudah 40, CT aku 40 udah negatif, dan saturasi aku selalu di atas 90-an, 97, 96, 97, 98. Jadi aku puji Tuhan, terima kasih karena aku sampai sekarang masih dikasih sehat, aku dikasih sukacita juga kalau aku bertemu dengan teman-teman yang selalu tuh menopang dalam doa. Terima kasih banyak, terima kasih Abang juga untuk sudah mau pimpin PW pada sore hari ini. Biarlah kesaksian aku boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kasih Yusti. Terima kasih Tante Lucy untuk kesaksian. Doa kami Tante Lucy tetap tegar dan kuat melewati. Mungkin sekarang ini akan berasa ya, Om Surya biasanya kemana-mana selalu bersama. Waktu Tante Lucy sekarang sendiri mungkin lebih terasa sendiri, sepi ya. Tapi tetap bersyukur bahwa Tuhan pasti kasih Tante Lucy kekuatan untuk bisa melewati hari-hari ke depan. Oke, Ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mengangkat satu pujian. Kita katakan bahwa bersama Tuhan, kita yang lemah dikuatkan.
yang susah dihiburkan, yang sakit. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Sekarang kenal jiwaku, aman dalam tanganmu. Keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Silakan untuk Bang Robert. Baik, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Hosana, ditinggikanlah namamu, Allah kami yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk sore berbahagia. Tuhan persatukan kami untuk kemuliaan Tuhan, menyatakan kesaksian yang boleh kami dengarkan secara luar biasa sore hari ini. Itu berkat kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah putus-putusnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini juga kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Setiap pribadi yang sudah boleh mempersiapkan diri, Roh Kudus Tuhan menyertai dan memberkati, menopang segala sesuatunya, memampukan untuk memahami dan mengerti kehendak Bapa atas kehidupan kami, hamba pun yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga hanya kebenaran-Mu yang semata yang boleh menjadi kekuatan dan memperteguh iman langkah perjalanan kehidupan kami di dalam kami menghadapi hari-hari
yang ada yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Baik, tema kita minggu ini sebagaimana yang sudah ditetapkan sinode umat yang dikuatkan oleh Allah, yang diambil dari bacaan 1 Raja-Raja 19 ayatnya pertama sampai ke-8. Di bawah perikop Elia ke Gunung Horeb. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya." Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ibu-ibu persekutuan wanita yang saya sangat kasih pada sore hari ini, kita saat ini sudah tiba di penghujung pelayanan kita. 5 tahun kebersamaan yang kita jalani di dalam menjalani pelayanan itu bukan selalu diwarnai oleh sukacita, tetapi pasti ada duka cita, pasti ada keresahan, ketakutan sendiri yang kerap mewarnai perjalanan langkah pelayanan kita, hingga ada suatu keraguan, mampukah saya menyelesaikannya dengan baik atau dalam istilahnya secara finishing well. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita di sini yang boleh dipakai Tuhan selalu memiliki keinginan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan pelayanannya. Kita bersyukur belajar dari Elia ketika kita taat dan mau dengar-dengaran apa kata firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan pelayanan kita, pasti kita mencapai tujuan sebagaimana yang Tuhan tetapkan. Kalau kita lihat dari kesaksian Nabi besar Elia, di situ ketika ia berjalan lurus mengikuti apa kehendak Bapa, ia melayani dengan penuh sukacita. Ia melayani dengan sungguh-sungguh, walaupun seorang diri. Tiada kelemahan, tiada ketakutan, tiada kata gentar. Malah Tuhan memakai secara luar biasa. Ia berhasil mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Dia membinasakan mereka dengan menyembelih dengan pedang ia miliki di di Sungai Kison ya.
kalau kita baca di perikop sebelumnya. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan di sana juga Elia dipakai untuk menjadi saksi Allah yang luar biasa, di mana ia dimampukan untuk kembali menarik orang-orang Israel yang sudah berpaling dari kehidupan imannya dari Allah, beralih kepada Baal, penyembahan kepada Baal. Ini diakibatkan oleh istri Raja Ahab, yaitu Isabel, yang menjadi istilahnya kepala sukunya untuk jadi pengikut-pengikut Baal. Nah, luar biasa Tuhan. Hal-hal yang fantastis, hal-hal yang luar biasa yang kalau dalam pemikiran kita semua, apa mungkin 1 berbanding 450 boleh menang. Tapi ini ternyata bisa terjadi, dan itulah luar biasanya Allah kita. Tetapi pada saat manakala kekuatan iman kita diperhadapkan pada perasaan, nah ini yang menjadi titik lemah dari setiap pelayanan yang kita miliki. Kita harus boleh berkaca diri, introspeksi diri, bahwa apa yang disampaikan pada kebenaran firman Tuhan ini, sehebat apapun orang yang bekerja di ladang Tuhan, sehebat apapun, seluar biasa pun Tuhan memakai seseorang, pasti ada bagian sesuatu dari dirinya yang menjadi titik lemah. Dan ini manusiawi. Kita diingatkan untuk boleh terus mengintrospeksi diri, karena ini juga yang menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tanpa Tuhan kita tidak memiliki kekuatan atau daya. Semua yang boleh kita lakukan di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam sosialisasi kita, itu adalah semata-mata anugerah Tuhan semata. Nah, ini warning yang selalu harus kita ingat. Nabi Elia pun demikian, seorang nabi besar memiliki rasa takut. Kalau kita baca di firman Tuhan di ayat 3 ini, maka takutlah ia. Takut itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah ketakutan. Kita harus hadapi itu supaya kita boleh beroleh kemenangan. Kita harus menyikapinya, meresponinya secara positif. Karena kalau kita ikut apa yang kita rasakan, kita akan semakin jauh larut ke dalam persoalan-persoalan yang lebih mencekam, yang membuat iman kita semakin lemah, merosot. Akhir-akhir ini adalah akhir-akhir yang auranya itu memang dipenuhi oleh ketakutan. Situasi kondisi yang tidak menentu karena adanya pandemi, ketakutan akan kematian. Kita sudah saksikan saudara-saudara kita yang bersaksi seperti tadi, Oma terkasih Susiwo Willing, Bapak almarhum Surya Satir dan Lucy Satir. Barusan kemarin saja saya dapat berita teman saya yang biasa komen di FB, teman kuliah, meninggal. Juga disebabkan oleh COVID. Padahal beberapa hari sebelumnya ia sehat. Karena mungkin, nah ini ya, pemahaman, pengetahuan juga harus diperlukan. Seperti yang dikatakan tadi, COVID itu real. COVID itu harus kita selesaikan ya menurut pengajaran dari dokter. Jangan pinter-pinteran sendiri merawat diri. Kalau cerita demi cerita kemarin sih dia cuma merasa nggak enak badan, isoman sendiri, nggak report ke petugas Satgas Covid, sehingga ketika saturasinya turun, keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa, dan dalam tempo singkat sudah berlalu. Kita semua pada kaget. Ini udah berapa loh terjadi di teman saya. WA-an malam, besoknya istrinya bilang, innalillahi,
sudah berpulang. Itu adalah hal yang mengagetkan, apalagi setelah kita mendapat gambaran dari Oma Susi. Nah, ini ketakutan yang luar biasa yang menghantui kita. Ada saatnya si iblis memakai ini sebagai celah. Ya kan? Kita tahu Elia begitu luar biasa dipakai Tuhan karena imannya yang berpegang teguh kepada Tuhan. Ketika ia menaruh pengharapan yang teguh, kita boleh saksikan ada pertobatan bagi umat Israel, ada pembinasaan bagi nabi-nabi Baal. Tetapi ketika ia ikut larut dalam perasaan, nah ini celah bagi kita untuk orang percaya bisa jatuh jauh lebih dalam. Mengambil kesaksian Oma Susi, mohon maaf sebelumnya Oma Susi ya, ada ketakutan tersendiri. Mungkinkah ini bagian dari akhir hidup saya Tuhan? Bagaimana nanti dengan keluarga saya? Pasti itu terlintas di dalam pemikiran kita. Saya pun mengalami hal demikian. Apalagi ada banyak peristiwa yang saya saksikan. Di perjalanan hidup saya itu, Tuhan Yesus luar biasa. Saya pernah luput dari kematian karena mau dirampok, pernah. Kematian karena sakit penyakit, pernah. Dan ada hal yang lucu, karena kita merasa dekat dengan Tuhan, ada negosiasi-negosiasi. Apa benar ini waktunya saya Tuhan? Nanti bagaimana dengan keluarga saya? Siapa yang akan merawat opung? Saya tidak pernah memikirkan bahwa ya kalau ini waktunya mati, ya memang itulah saatnya Tuhan. Ada beban-beban lain yang menjadi tugas tanggung jawab kita yang membuat kita takut. Kalau boleh Tuhan, ada masih banyak tugas yang saya harus selesaikan. Ini boleh kita Tuhan mengenal kita kok, setiap pribadi kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, dan puji nama Tuhan. Banyak hal saya diselamatkan, banyak hal saya diluputkan, banyak hal yang saya luar biasa merasakan berkat Tuhan, merasakan campur tangan Tuhan, merasakan begitu banyak kelimpahan yang Tuhan berikan atas hidup saya. Makanya sekarang saya selalu sering menekankan di tengah keluarga, Tuhan sudah berbuat begitu luar biasa di dalam kehidupan keluarga kita. Hati-hati mempergunakan perkataan. Hiduplah dengan penuh sukacita. Jauhi persungutan. Kurang apa lagi sih kita kalau orang lain harus makan pun dengan ala kadarnya. Bersyukur kita masih memiliki pilihan makanan. Kalau orang lain harus hidup dengan sandang, pakaian, dengan ala kadarnya. Bersyukur kita bisa memilih yang terbaik yang Tuhan berikan. Apa begitu berat untuk melakukan ucapan syukur? Dari semua berkat-berkat yang Tuhan sudah saksikan dan sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Kehidupan pelayanan memang suatu kehidupan yang membawa sukacita bagi saya pribadi. Sampai pada masa akhir periode ini pun, kalau terus terang ditanyakan kepada saya, mau lanjut, saya mau lanjut.
Tapi saya nyatakan tidak. Ada banyak tugas, ada banyak tanggung jawab yang mesti saya bereskan dengan diri saya pribadi dulu sebelum saya bisa melayani lebih baik lagi kepada orang lain. Nah, ini juga bentuk pertanggungjawaban saya pribadi. Saya menyampaikan firman ini juga merupakan teguran dari Tuhan. Istilahnya, kamu nggak lihat ending dari Nabi Elia ini. Dia sudah mau mati loh rasanya. Tapi kesudahannya kita saksikan, ia mampu. Mampu karena dia tidak merespon atau terlibat jauh terhadap apa yang ia pikirkan menurut kekuatan kedagingannya, apa yang ia rasakan. Firman Tuhan selalu berkata, jangan iman kita bergantung pada perasaan. Karena perasaan itu berubah-ubah. Tetapi kita harus ingat pada selalu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita yang sesungguhnya. Rasa takut itu timbul dari perasaan. Baperan kata orang. Kalau kita larut di dalamnya, ini bisa jadi celah lebih berbahaya lagi. Cukuplah Tuhan, ambil saja nyawaku. Tapi secara berseloroh, banyak juga di antara kita kan, kayaknya aku pengen cepat mati deh. Tapi begitu diperhadapkan pada sakit penyakit dan kondisi kayak udah mati, aduh jangan dulu deh Tuhan. Jangan dulu deh. Langsung cepat-cepat mengoreksi perkataannya. Ralat deh. Saya belum siap untuk itu. Nah, itu. Perasaan ini, penuduhan ini bisa dipakai lebih jauh lagi oleh si jahat atau si iblis. Di situ kalau kita baca lanjutannya, maka takutlah ia, terus di ayat berikutnya, cukup itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lebih berbahaya kan? Cukup sudah ini berbeda loh. Kita tidak sama dengan Nabi Elia. Kalau Nabi Elia itu, dia mengalami pergumulan yang luar biasa, keletihan fisik mental karena pelayanannya. Tapi secara daging, ia pun merasakan kelelahan itu yang menyebabkan dia pesimis bisa menyelesaikan pelayanannya. Berbeda dengan kita. Persoalan, pencobaan yang kita hadapi belum sehebat Nabi Elia. Tapi kerap kegentaran itu menyertai dan menghinggapi diri kita. Nah, ini yang Tuhan mau halau dari kehidupan kita. Siapa Nabi Elia? Tadi sudah kita saksikan begitu luar biasanya ia menjadi alat Tuhan untuk membinasakan nabi-nabi Baal dan membawa pertobatan. Tapi dia mengatakan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Dia berjuang untuk bangsa Israel, termasuk juga Raja Ahab dan Isabel itu bisa dimenangkan di dalam Tuhan. Dia mungkin frustasi untuk hal itu ketika hal itu belum terjadi pada saat dia melakukan tugasnya. Nah, berbeda dengan kita, hal ini menjadi celah yang dapat kita ditunggangi oleh si jahat. Oh iya, saya belum sebaik apa yang Tuhan harapkan. Ya biarin deh, saya nggak usah melayani dulu. Biarin deh, saya nggak usah berbuat ini dulu, itu dulu untuk Tuhan. Nah, ini warning. Di penghujung pelayanan kita bersyukur kalau kita boleh menyelesaikannya dengan finishing well tadi. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah berbuat yang semaksimal yang kita mampu. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang sedikit
menodai, mewarnai pelayanan kita, ya kita pun harus berbesar hati untuk siap ditegur dengan rekan-rekan pelayanan kita, untuk siap juga memperbaiki diri untuk step pelayanan yang ke depan. Kita akan memasuki pelayanan yang baru di minggu yang mendatang. Untuk teman-teman yang sudah mengakhiri masa periodenya, saya harap untuk selalu tetap tegar berdiri melakukan apa yang hendak Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Selalu tune in pada frekuensi di mana Tuhan ingin menyatakan hal-hal yang luar biasa lagi. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Untuk mereka yang masih dipakai terus melayani Tuhan di periode mendatang, lakukan segala sesuatu dengan sukacita baru, semangat yang baru sebagaimana Nabi Elia. Sendiri pun Anda mampu kalau Tuhan beserta kita. Tapi berbeda ketika kita mengedepankan keakuan diri. Ada banyak akan ketemu di perjalanan pelayanan kita, persungutan, sakit hati, kekecewaan. Kenapa sih gue harus ketemu dengan tim yang seperti ini? Kenapa sih yang itu mau enak sendiri, nggak mau ambil atau bayar harga? Kenapa sih begini, kenapa sih begitu? Itu ketika kita tadi bergantung pada kekuatan pribadi. Pembelajaran Nabi Elia sore hari ini begitu menguatkan kita. Ketika kita benar berfokus pada Tuhan, kita beroleh kemenangan, semangat pelayanan yang berapi-api, menggebu-gebu. Tetapi ketika kita bergantung pada kekuatan pribadi, fokus pada masalah yang kita hadapi, kita akan mengalami kelemahan iman, keletihan yang mendera secara fisik mental. Dan puji nama Tuhan, Nabi Elia mencontohkan ketika ia merasa tidak berdaya, ketika ia menyerah seluruh dan sepenuh hati, Tuhan turun tangan, Tuhan peduli, Tuhan tidak membiarkan dia sendiri. Malah Tuhan memakai momen ini untuk momen perjumpaan yang dengan Tuhan melalui malaikatnya. Luar biasa Tuhan kita. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia tahu segala kebutuhan kita. Kepikiran nggak? Sampai roti, sampai air pun disiapkan. Tidak hanya itu. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan jasmanimu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan rohanimu. Ketika kamu kering secara rohani, Tuhan memberikan firman-firman yang meneguhkan, menguatkan. Sehingga kita beroleh kekuatan kembali. Sehingga kita beroleh kesegaran kembali. Dan sehingga semangat kita menyala-nyala lagi untuk terus ikut dan berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saksikan, untuk bangkit dari kelemahan itu tidak mudah. Kita diperdaya dengan pemikiran kita tadi. Siapa sih kamu? Aku tidak lebih baik dari Kak Yusti. Aku tidak lebih baik dari Tante Chin, Tante Lucy Satir. Aku tidak lebih baik dari Ibu Ivon. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu spesial, kamu istimewa, kamu berharga di mata Tuhan. Kontribusi yang kamu lakukan dengan sepenuh hati, akan berbeda. Kalau saya hadir dengan keceriaan, walaupun di belakangnya kadang-kadang, memang saya ini orangnya ekspresif, ada mellow-nya. Kata Bu Esther nanti, mulai mewek deh gitu. Ada yang dihadirkan di pelayanan seperti robotik. Jangan gini.
karakteristik ini semakin memperteguh dan menguatkan kita. Malah jadi satu harmonisasi yang indah. Itu yang saya rasakan. Dengan teman-teman pelayanan saya yang sebentar lagi saya tinggalkan, saya menikmati kebersamaan itu. Setiap karakter spesifik diterapkan Allah untuk satu sisi mungkin mengikis segala hal yang buruk di dalam diri saya. Kalau saya selalu ceria, optimis, cerewet di dalam banyak hal, ada nanti yang meluruskan, lo nggak boleh begitu. Ada yang mulai memperteguh. Jadi ini nih warna yang indah dari setiap pelayanan kita. Tuhan itu tahu apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi talenta. Sebelum kita ditugaskan, Ia sudah memperlengkapi kita dengan hal-hal tersebut. Supaya terjadi harmonisasi, supaya terjadi keseimbangan. Bersyukur saya dengan tim-tim majelis tahun lalu. Tapi ini juga yang menjadi pembelajaran kita. Saya ada di tengah pemuda. Ada banyak anak-anak yang rindu melayani. Ada banyak anak-anak yang rindu bertumbuh untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi ada banyak juga sisi anak-anak harus mentok. Tidak bisa maksimal. Karena pemahaman yang tanda kutip kerdil dari orang-orang tua ataupun orang sekitarnya yang lebih beranggapan bahwa melayani Tuhan itu nomor sekian. Kamu tuh banyak kan yang diperlukan sekarang tuh pinter, bisa lulus sekolah cepat, dapat kerjaan yang bagus, itu yang jadi kebanggaan yang utama. Melayani Tuhan itu nanti-nanti saja. Persoalan lain. Ini terjadi loh. Ini juga kebetulan momennya PW, saatnya saya mengakhiri masa tugas, saya akan mengingatkan ibu-ibu terkasih di tempat ini. Apalagi kita sebagai orang tua, khususnya tokoh kita yang agak kontradiktif sore hari ini adalah Isabel. Namanya aja udah Isabel. Janganlah jadi pribadi-pribadi yang Isabel, yang akan menyemai karakter yang buruk bagi anak-anak kita, yang tidak mengedepankan hidup di dalam Tuhan, menomor sekiankan Tuhan. Harusnya mereka tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadanya. Nah ini, pelaku orang tua, ibu-ibu khususnya, saya percaya di sini ibu-ibu yang luar biasa. Kita baru saksikan bagaimana Gloria bisa menyelesaikan studinya berkat seorang ibu yang luar biasa, Justina Matoke. Banyak anak-anak lain. Ada Michael Simamora, ada Michael Nainggolan dengan prestasi-prestasinya di mana setiap perguruan tinggi yang diikutin lolos sensor. Nah, puji nama Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa yang saya bilang tadi. Mereka tidak bisa seperti itu tanpa pertolongan Tuhan. Belum lagi kalau mereka nanti merantau ke tempat lain, kalau tidak dibekali dengan nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan, mau jadi apa mereka di perjalanan? Akan gampang terombang-ambing oleh berbagai tawaran dunia, berbagai keyakinan yang saat ini kalau kita nggak kuat, kita boleh terpengaruh di dalamnya. Nah, bersyukur kita belajar dari tokoh antagonis di sini, Isabel, yang memang menyebabkan kesebelan, ada roh intimidasi. Kita support anak-anak kita boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, boleh secara
dini untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur mengakhiri periode pelayanan saya, ada nama-nama baru yang Tuhan mau pakai secara luar biasa di dalam pelayanannya. Ada anak-anak muda yang berani menjawab tantangan. Nah ini, ke depan saya harap ada masih banyak lagi anak-anak muda yang memang tidak ketakutan merespon panggilan pelayanan hanya karena orang tua ingin, udah, yang penting kamu pintar, yang penting kamu membanggakan dengan prestasi-prestasi sekolahmu, pekerjaanmu, itu lebih luar biasa. Ini terjadi di tengah anak-anak muda kita. Kerinduan begitu hebat untuk melayani, prestasi di dalam pujian penyembahan, tetapi harus terjegal ya, hanya karena hal-hal itu tadi. Kita lebih berfokus pada apa yang dunia nyatakan sebagai suatu keberhasilan atau kesuksesan. Nah ini yang menjadi pembelajaran kita juga supaya menjadi orang tua, kita orang tua yang bijak, mensupport anak-anak untuk pertama memang meletakkan nilai takut akan Tuhan supaya mereka ke depan berhasil di dalam baik pekerjaan maupun pelayanannya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan binasa. Kita akan mengalami periode kelelahan fisik, mental yang sungguh luar biasa. Saya mengalami 3 periode pelayanan, dan ketika saya menjawab nggak dulu deh Tuhan, ada banyak kejadian-kejadian yang memang mencambuk diri saya selaku hamba Tuhan. Kenapa kamu lari dari pelayananmu? Tapi syukur dan puji nama Tuhan, kalaupun saat ini keputusan yang saya ambil juga sudah melalui pertimbangan yang matang, sudah berdasarkan konsep untuk bisa membenahi diri lebih baik lagi. Saya percaya di dalam Tuhan pelayanan kita akan disempurnakan, kita dipakai secara luar biasa ketika kita memang memberi diri dengan tulus, tanpa embel-embel, tanpa beban-beban. Tanggalkan semua beban. Kalau saat ini saya belum maju karena ada beban, next periode mungkin Tuhan mau berbicara dengan cara lain. Dan saya percaya hal tersebut ya dan amin. Jadi untuk sahabat-sahabat terkasih saya juga di sini, ada Ibu Ivon, ada Ibu Esther. Terima kasih untuk pelayanannya. Anda juga luar biasa. Saya percaya lepas dari kemajelisan pun Tuhan juga mau pakai secara luar biasa di dalam kehidupan keseharian untuk menjadi berkat juga. Untuk rekan-rekan yang terus melanjutkan pelayanan atau juga akan ikut ambil bagian di komisi-komisi yang nanti akan dibentuk, Tuhan juga boleh mempersiapkan kalian dengan lebih baik lagi untuk dipakainya sebagai alat yang sempurna. Persoalan itu selalu ada dan datang di dalam kehidupan kita. Ada rasa takut juga, itu adalah hal yang wajar. Kalau seorang nabi sebesar Elia saja mengalami hal tersebut, apalagi kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu dari kebenaran firman-Nya, untuk perkataan jangan takut aja seperti disampaikan pada minggu lalu, ada 366 kata jangan takut. Itu menandakan ada banyak hal yang membuat kita khawatir, membuat kita takut hari lepas hari. Tetapi dengan iman kita percaya ada satu kekuatan yang selalu mendorong kita untuk selalu boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Jangan pernah fokus di dalam persoalan, tetapi fokuslah pada kekuatan yang Tuhan berikan. Karena sumber kekuatan itu yang membuat kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang
kita hadapi. Percaya, sebagaimana janji Tuhan tadi, hidup jangan mengikuti perasaan, jaminan iman kita adalah firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Elia sudah membuktikan itu. Makanan secara jasmani dipersiapkan Tuhan, apalagi makanan secara rohani yang membuat ia boleh bangkit kembali melakukan perjalanan pelayanannya hingga boleh sampai ke tujuan ke Gunung Horeb sebagaimana yang Allah tetapkan. Yesaya 41 ayat 10 juga memberikan kekuatan bagi kita untuk boleh terus tegar berdiri di antara persoalan-persoalan yang kita hadapi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang teguh engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya percaya ini sumber kekuatan bagi kita di dalam melayani Tuhan. Persoalan boleh ada, tapi respon kita yang harus benar di dalam menghadapi persoalan. Persoalan apapun yang datang silih berganti, ketika kita mau datang ke hadirat Tuhan, menyerahkan kepadanya, dan sungguh bertekun mendengar firman Tuhan untuk mencari solusi dari jawaban persoalan-persoalan itu, saya percaya kita akan dibawa pada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi pesan Tuhan sore hari ini, mari. Yang Tuhan perlukan adalah kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, kita mau melakukan apa yang jadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus pengharapan, karena yang menjadi persoalan itu adalah bukan masalah itu sendiri, tapi ketiadanya pengharapan di dalam Tuhan. Miliki iman, pengharapan, dan kasih sebagai karakteristik kita selaku orang Kristiani. Dan itu warna yang harus kita selalu sampaikan di dalam kita menjalani hari-hari ke depan, di dalam melayani Tuhan, di dalam pos-pos pekerjaan kita, supaya pekerjaan Tuhan semakin dahsyat, dinyatakan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Untuk yang terkasih Ibu Lucy Satir, selalu kuat di dalam Tuhan. Gak perlu takut, Anda tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus bersama Kak Cinta ini. Ya, ada Yana, ada Dani, ada Angki tuh di sebelah. Semua mengasihi Kak Lucy Satir. Jadi jangan ikut larut dalam perasaan, aduh Tuhan, nanti banjirnya gimana, nanti hujannya bagaimana, saya sendiri. Surya dan saya itu orang yang kreatif ya, kreatif dan penuh inisiatif. Pasti sudah membekali itu juga Ibu Lucy Satir untuk boleh selalu merespon segala sesuatu dengan secara kreatif dan inisiatif. Saya percaya itu ya. Amin. Benar. Puji nama Tuhan. Makanya begitu menghadapi persoalan hidup yang bagi orang sangat menakutkan, kematian, ditinggal seorang diri, seperti tiada pengharapan. Kita saksikan bagaimana pas saat pemakaman almarhum terkasih, ada banyak kemenangan di dalam kesaksian iman Ibu Lucy Satir yang boleh disampaikan melalui ungkapannya kepada kita semua. Saya malah aku pikir sampai aku ini loh, nangis terseduh-seduh. Gila ya, ini orang bisa begitu ya. Maksudnya tuh unbelievable tadinya kalau di bahasa ini tuh. Kok bisa ya, masih semakin kalau ngelihat orang yang berduka semakin kuat itu, semakin kita jadi merasa
sedih yang berkepanjangan ini luar biasa. Tapi disitulah kekuatan Tuhan yang menunjukkan bahwa iman, pengharapan, dan kasih kita di dalam Tuhan membuat kita merespons segala sesuatu itu secara benar dan positif. Bahwa apa yang diperbuat Tuhan itu adalah yang terbaik. Rancanganku bukanlah rancanganmu, tetapi rancanganku itu untuk membawa sejahtera bagi kita semua. Itu. Dan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi dari kekuatan yang kita miliki. Percaya, Tuhan akan selalu memberi solusi yang terbaik di dalam cara dan jalan serta waktunya. Yang kita perlukan tadi adalah taat. Ikuti aja apa kata Tuhan dan ikuti caranya. Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita pada sore hari ini. Saya bersyukur Ibu Elizabeth juga Rante sudah memancarkan senyum yang ceria. Bu Elis Rante itu udah lebih dahulu ya sendiri ya, ditinggal Pak Alo. Lihat, sampai sekarang pun ada sukacita penuh di dalam dirinya. Kita bersyukur di sini sebagai pribadi-pribadi yang sudah menunjukkan bahwa kita bukan orang biasa, kita lebih dari pemenang. Ada sukacita Oma Lili? Amin. Ya, senyumnya Oma Lili menutup sukacita kita pada sore hari ini. Kita satu di dalam doa. Kami naikkan syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami. Waktu berjalan dengan ketentuan Tuhan bahwa periodisasi yang baru sudah akan dimulai. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan yang baru, kemajelisan yang baru di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pengurus-pengurus lama yang Tuhan sudah boleh pakai secara luar biasa, dengan koordinator Ibu Lucy Satir, dengan juga Ketua Ibu Linda Simatau, bersama susunan pengurus lainnya. Tuhan yang memperlengkapi dan mengurapi mereka. Ke depan pun kami percaya Tuhan mau memakai mereka secara luar biasa lagi untuk pekerjaan yang lebih baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk persekutuan PW yang boleh ada dan selalu ada, yang selalu memberikan sinergi kekuatan sebagai penopang di tengah keluarga, di mana melalui keteladanan ibu-ibu terkasih ini ada banyak anak-anak yang diberkati, ada banyak suami-suami yang dimenangkan, ada keluarga yang boleh turut serta di dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan, khususnya ibu-ibu PW di tengah jemaat kami GKO Bintaro Jaya, untuk selalu menjadi saluran berkat, dengar-dengaran firman Tuhan, dan menjadi kekuatan penuh di dalam kami menjadi gereja seutuhnya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan juga yang terus memperteguh kami. Kami percaya hari-hari belakangan adalah hari-hari yang jahat, tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada hari-hari yang penuh sukacita, penuh kemenangan ketika kami menempatkan Tuhan sebagai prioritas di atas segala agenda rencana kami. Mari Tuhan Yesus Kristus kuduskan, layakkan, dan mampukan kami untuk selalu menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk dipakai Tuhan secara luar biasa dimanapun Tuhan berkenan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat ya Bang. Doa syafaat langsung. Ya. Ada pokok-pokok doa yang akan didoakan? Ya, Ibu-ibu ada yang mau didoakan? Acara hari Minggu, Bang Robert. Acara Minggu ya. Ya. Bang, doain Arvin, Bang. Arvin. Oke, Teteh. Ada terganggu kesehatan giginya. Gigi palsunya belum bisa dipakai karena ada infeksi di
di bagian gusinya keseluruhan. Oke. Ada lagi? Mengucap syukur tuh ya Mas Susi udah sembuh, Tante Lucy. Aku juga mengucap syukur, Bang. Ya, itu aja. Ada lagi? Udah? Udah. Oke. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa Allah yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus yang selalu memperteguh dan memperkuat iman percaya kami kepadamu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami pada sore hari ini, keluarga lepas keluarga, Tuhan yang jamah, Tuhan yang memberkati. Selalu ada cara dan waktu Tuhan menolong hamba-hamba-Mu dari segala bentuk intimidasi, hal-hal yang menyebabkan iman menjadi runtuh, tidak berkembang, disebabkan oleh ketakutan, kekhawatiran yang melebihi dari iman percaya mereka. Mari Tuhan Yesus Kristus, kami hanya mau datang kepadamu. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan kami sudah saksikan itu di dalam kehidupan kami nyata, hari lepas hari. Ada banyak kemenangan, ada banyak sukacita, ada banyak berkat-berkat baru yang Tuhan selalu tempatkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau kami boleh sehat saat ini adalah karena kemurahan kasih Tuhan Yesus Kristus semata. Kalau kami boleh kuat menghadapi segala persoalan, karena kami percaya ada kekuatan dan pertolongan yang selalu berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pengharapan kami selalu tertuju kepadamu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menghadapi persoalan demi persoalan di dalam hidup ini melalui dengan kemenangan dan sorak-sorai puji syukur, sebab kami boleh ada karena kasih Tuhan Yesus semata. Saat ini kami mau berdoa secara sungguh untuk acara hari Minggu. Mari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan boleh memberkati acara pentabisan majelis yang baru. Mereka yang sudah menyatakan dengan iman, ya, dengan segenap hati Tuhan teguhkan, Tuhan perkuat, Tuhan topang. Segala suatu kekhawatiran Tuhan enyahkan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ada keluarga yang selalu menopang, yang selalu berdoa untuk mereka. Ya Yesus. Sehingga kehidupan pelayanan mereka boleh diurapi, diberkati secara luar biasa. Tuhan berikan kesehatan dan kelancaran untuk segala proses, segala sesuatunya. Peralatan yang kami pergunakan, Tuhan kuduskan. Anak-anak muda yang akan menjadi berkat pada hari Minggu besok untuk melakukan multimedia, Tuhan pakai secara luar biasa dengan talenta-talenta yang mereka miliki. Ya Yesus. Kami halau segala gangguan dari si jahat. Benar Yesus. Kami fokus pada ketetapan dan kekuatan daripada Tuhan Yesus semata. Yesus, amin. Berkati segala sesuatunya, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau pada malam hari ini pun kami akan melatih persiapan. Kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak terbatas. Benar, Segala amin. hal yang tidak memuliakan Tuhan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memandang ke depan, pelayanan ke depan. Tuhan buka jalan secara luar biasa. Saat ini kami bergumul Tuhan Yesus Kristus untuk kesehatan yang kami kasihi, anak kami terkasih Arvin Lokolo. Ya Yesus, makasih Tuhan. Ia perlu pertolongan Tuhan. Benar Yesus. Saat ini ia mengalami infeksi pada gigi. Mari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang boleh memulihkan dan menyembuhkan. Amin. Pengharapan kami hanya tertuju padamu. Amin. Tidak ada Yesus. hal yang mustahil bagimu Bapa. Tuhan pakai cara ini untuk memperkuat iman percaya Arvin untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Amin Yesus, makasih. Jamah giginya
apapun yang dampak ditimbulkan dari gigi ini, baik mata maupun organ-organ tubuh lainnya, kami mau hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus. Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru, Tuhan yang memulihkan segala sakit penyakit, menggantikan organ-organ baru dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Arvin mengalami kemenangan dan dia boleh pulih bersama Engkau. Terima kasih Bapa, segala proses untuk berlangsungnya kesembuhan, obat-obatan dan peralatan medis lainnya pun Tuhan kuduskan dan berkati sebagai sarana alat perpanjangan Tuhan untuk Arvin beroleh kesembuhan. Juga Tuhan memberikan kekuatan bagi Teteh untuk terus boleh mengarahkan anak-anak terkasih, berpegang teguh pada janji Tuhan, berpengharapan pada kekuatan Tuhan, sehingga mereka kuat berdiri di dalam Tuhan, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati, masa mudanya dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, Amin, Yesus. untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan kekuatan bagi Teteh, di usianya yang lanjut juga, ada sukacita penuh di dalam Tuhan, ada pengharapan yang selalu ditujukan bagi Tuhan, bahwa apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan keluarga mereka adalah baik dan sungguh baik, luar biasa baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu. Kasih Yesus. Secara khusus karena kami merasakan campur tangan dan peran Tuhan yang secara luar biasa, yang menjadikan kesaksian hidup bagaimana Tuhan melawat keluarga Ibu Susi Wowiling. Mereka sekeluarga sepenuhnya dalam lawatan Tuhan, dalam pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, Yesus. Sehingga tidak ada kekhawatiran, kegentaran, yang ada ungkapan syukur dan sukacita ketika Tuhan boleh memulihkan kehidupan mereka kembali. Ya, Yesus. Dari sakit penyakit yang begitu menakutkan. Kami percaya ini juga waktu Tuhan untuk memakai keluarga ini sebagai saluran berkat, bersaksi bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada dan sempurna bagi mereka. Berkati Oma Susi dan keluarga di dalam kehidupan pelayanannya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Oma Susi sudah beroleh kesembuhan sempurna, demikian juga anak-anak terkasih dan cucu-cucu terkasih. Terima kasih Bapa, kami juga tak putus-putus mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi yang kami kasihi Ibu Lucy Satir. Ya Yesus, makasih Tuhan. Di mana Tuhan boleh memanggil. Ya Yesus. Yang kami kasihi Bapak Surya Satir. Kami percaya walau kami berduka ada sukacita penuh karena kami percaya dalam iman yang kami kasihi Bapak Surya Satir sudah berada dalam kemuliaan-Mu Bapak. Amin. Amin. Berikan kekuatan bagi Ibu Lucy Satir untuk menjalani hari-hari yang penuh pengharapan bersama Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh menyaksikan betapa luar biasa Tuhan melawat keluarga mereka dari sakit hingga pulih. Biarlah ini juga menjadi berkat yang baru di tengah jemaat kami. Kami boleh mengerti campur tangan Tuhan bahwa di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, selalu ada ucapan syukur sebagai bentuk penghormatan kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan anak yang takut Tuhan, pribadi yang menyenangkan. Anak terkasih kami Gloria sudah boleh membuktikan, ia boleh lulus dari sekolahnya. Kami percaya Tuhan juga sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupannya. Bersyukur untuk keluarga Ibu Yusti Matoke, kiranya Tuhan juga memakai dan mengurapi keluarga ini untuk terus menjadi saluran berkat di tengah gereja kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, luar biasa baik. Setiap ibu-ibu PW yang boleh hadir pada malam hari ini pun, Tuhan yang boleh memberkati mereka. Kami percaya melalui keberadaan mereka, keluarga-keluarga mereka boleh
beroleh sukacita, pemenuhan daripada kebenaran firman Tuhan terimpartasi di dalam interaksi mereka di dalam keluarga, sehingga baik suami, baik anak-anak boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengedepankan Tuhan melalui ibu-ibu kekasih di tempat ini. Pengurusan yang lama kami ucapkan syukur 5 tahun melayani Tuhan di PW, kiranya Tuhan juga memberkati komisi PW dipakai secara luar biasa lagi untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur untuk pelayanan yang sudah boleh dilakukan Ibu Koordinator Lucy Satir dan juga Ibu Ketua Oma Linda. Dalam kesendiriannya pun Tuhan juga memberkati dan menolong Oma Linda, ya semakin sehat, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, semakin dengar-dengaran terhadap apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Hidupnya boleh menjadi saluran berkat untuk boleh memuliakan nama-Mu. Ke depan kami juga menyerahkan kepengurusan baru di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Allah kami yang luar biasa, biarlah itu yang memperkuat dan memperteguh segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur untuk kebaikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua baik, semua indah, semua mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang sempurna, yang sudah boleh mengajar kami berdoa. Dengan doa yang kami sampaikan pada malam hari ini, mari bersama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Penatua Robert yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Abang dalam pelayanan selalu. Ibu yang terkasih, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Nats persembahan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ibu-ibu yang terkasih, silakan memberi lewat rekening Jemaat GKO, rekening GKO Bintaro Jaya CIMB Niaga, dan ada scan barcode di warga jemaat juga. Selamat memberi ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak dan Ibu semua. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami dapatkan sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah beribadah pada sore hari ini, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kami akan memberi sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Berkati Tuhan setiap persembahan yang dikumpulkan pada sore hari ini yang diberikan oleh ibu-ibu yang beribadah pada sore ini. Tuhan, mari Engkau memberkati persembahan kami semua, kiranya persembahan yang kami berikan ini digunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat pujian yang tadi, yang kita nyanyikan tadi sebelum kesaksian. Kita mau nyanyikan lagu ini lagi sebagai tanda ungkapan hati kita. Kalau ibu-ibu masih dipakai Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan, mari terima itu dengan penuh sukacita, karena lagu ini katakan bahwa melayani itu adalah keharusan. Mari kita angkat pujian.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Silakan Bang. Baik, ibu-ibu persekutuan wanita yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini.
Kami naikkan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah yang boleh berlangsung. Biarlah ibadah ini juga memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami selaku hamba-Mu, bahwa hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang mau dipakai Tuhan untuk sebagai alat kemuliaan Tuhan. Kalau ada Tuhan jumpai hal-hal yang tidak berkenan di sepanjang ibadah, atau hal-hal yang hamba sampaikan tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa, biarlah Tuhan juga yang terlebih dahulu menguduskan, mengampuni, sehingga kami selalu layak berada di hadirat-Mu Bapa untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Pada sore hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami hanya pada tangan pengasihan-Mu semata. Ibu-ibu persekutuan wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang telah memanggil kamu menjadi umat tebusannya di dalam Yesus Kristus Putranya, dan oleh kuasa penyertaan Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati ibu-ibu terkasih mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Terima Yesus. kasih Bang. Terima kasih Bang Terima kasih Bang Robert. Robert. Terima kasih Bang Untuk Robert. Ibu-ibu, Semua ibu-ibu. dan bentar sama Abang doa-doanya. juga. Bang, Terima kasih Bu Dan Yusti. doanya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua, Ibu Yusti, Ibu Lucy, Ibu Linda. Tuhan berkati. Bu Ketua, sama-sama Ibu semua. Kita mohon kesediaan waktu sebentar. Salam buat Opik dan anak-anak. Iya. Bu Ketua, silakan Bu Iya, Ketua. Nak. Waktunya saya serahkan ke Bu Ketua dulu, Deng. Bu Ketua ada yang mau disampaikan. Bu Yusti mau dipakai, Bu. Ya? Mau dipakai Oh iya, iya. Iya, Zoom-nya, majelis sudah Oh iya, ya. nunggu. Kita terlambat tadi masuknya ya. Iya, udah mau dipakai. Oh iya, jam 7. Selanjutnya apa Bu Ketua? Kamu udah Iya, udah. jadi kita sebenarnya udah siapin itu video apa perpisahan apa bukan perpisahan ya, apa namanya ya? waduh. Karena kan Emang mau Abang kemana, Yus? Waduh, Bu Yusti. Amat ya. maksudnya abang kan periode ini di kemajelisan sudah enggak, tapi kan tetap di pelayanan lah, tetap ya kan. Adalah di Aduh. komisi Ya udah, gitu. justru dong. Ayolah kita selesaikan di Iya dong, lapo pasti saja, ya, Yus. Siap. Ivon Jadi juga. videonya Di udah lapor. disiapin, tapi tayangnya nanti minggu depan aja sekalian sama Tante Esther, Tante Pon. Jadi semua satu video ya Tan ya. Oke. Karena Terima waktunya kasih. mau dipakai sama Terima video. kasih Bu Yusti. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Robert. Dia melayani, Tuhan memberkati. Ayu Eli, jangan lupa kirim pempek. Terima kasih Bu Nov, Terima kasih Feli, Tante Lucy, Simamora, Bang Robert, Si Lucy. Terima kasih. Ayo mau foto nggak? Pada buka kamera Pak Deng. Nah, foto yuk 1, 2, 3. baru ngidupin kamera. 3. Bu Eli, apa kabar? 1, 2, 3. Oke, siap. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Dah. Tuhan berkati. Dadah, Tante Lucy. Tante Lucy. Titi Bang Agus. Terima kasih. Iya, sama-sama Dadah. Tante Lucy. Pasti juga kau membantu Bang Agus ya kemarin. Amin. Pasti main. Angel udah sembuh ya. Angel lagi doa. Udah, puji Tuhan. Angel udah sehat, Angel. Amin, amin, amin. Udah aku doain juga semua. Devon, thank you.
Bu ya. Bye. Dadah. Tuhan berkati.